Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Sapi, berjumpa kembali di Jumat yang berkah ini, sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan sahabat peternak semuanya juga diberikan kemudahan dalam merawat ternak-ternaknya. Sahabat, ada beberapa waktu memang kami agak fokus di sapi Jawa Brebes, yang mana memang banyak dipelihara secara ekstensif, sahabat semuanya. Jadi ada beberapa catatan yang mungkin nanti bisa dipakai untuk perbaikan di sapi Jawa, perkembangan populasi di sapi Jawa Brebes ini atau sapi Jabres, sahabat semuanya. Nah, sahabat, kita memang melihat kemarin salah satunya adalah perkawinan secara alami yang memang menyebabkan memang di angka kebuntingannya cukup tinggi, tetapi jika terjadi inbreeding maka risikonya adalah adanya penurunan genetik dari pedet sendiri. Pedetnya menjadi kecil dan mungkin seperti video kemarin beberapa menyebabkan keguguran, sahabat semuanya. Nah, ada 2 atau 3 teknis bagaimana cara supaya perkembangan populasi ini cukup cepat. Memang pertama tadi meningkatkan angka kebuntingannya. Ya, perkawinan alami memang cukup bagus karena sapi jantan akan mengawini betina-betina yang benar-benar pas pada waktu dia birahi, tepat seperti itu. Yang kemudian yang kedua, kalau sudah bunting kemudian dilahirkan dengan aman sehingga angka kematian pedetnya menjadi kecil. Nah, kalau dengan model ekstensif seperti itu, baik sapi Bali ataupun sapi Jabres, ini sebaiknya kalau sudah bunting di atas 8,5 bulan sebaiknya dikandangkan dan dilahirkan di dalam kandang yang intensif. Supaya apa? Supaya kelahirannya benar-benar terpantau. Nah, jangan sampai menunggu 9 bulan ternyata begitu lahir mendekati kelahiran dilahirkan di hutan, di tempat dia grazing. Nah, ketika terjadi distokia, kemudian terjadi pedet lahir lemah dan segala macamnya, itu menyebabkan kegagalan hidupnya pedet, kan seperti itu, sahabat semuanya. Nah, itu lahirkan di dalam kandang yang kering, bersih dan nyaman. Nah, kalau di dalam kandang pun itu akan lebih mudah kita ketika pedetnya lahir lemah atau yang induknya tidak ada air susu dan segala macamnya, maka bisa kita melakukan pertolongan kalau di dalam kandang yang intensif. Pertama, bisa terawasi, terpantau, terkontrol. Kemudian yang kedua, bisa diberikan kolostrum, kemudian di tali pusarnya bisa segera diberikan betadin dan segala macamnya. Itu membuat pedet lebih terjamin kehidupannya. Nah, kemudian masa-masa kritis pedet ini ya memang pada saat lahir, seminggu, 1 bulan seperti itu. Nah, saran saya sebaiknya pedet-pedet yang masih di dalam masa kritis dari mulai dilahirkan di dalam kandang sebaiknya, kemudian yang kedua 1 bulan, 2 bulan atau sampai sapi itu sebaiknya dipelihara di dalam kandang intensif, apa semuanya. Nah, walaupun menggabung semak dengan induknya, sebaiknya diberikan kandang intensif supaya perkembangannya terpantau. Ketika di dalam kandang, maka kesehatannya juga terpantau, pakannya juga terpantau. Nah, itu induknya diberikan makan yang terbaik supaya jumlah susunya yang keluar banyak. Ketika air susu dari induknya banyak, maka perkembangan pedet akan menjadi lebih cepat, sahabat semuanya. Nah, kemudian yang kedua, sesegera mungkin diberikan pakan hijauan, dilatih untuk bisa makan hijauan supaya cepat adaptasi terhadap pakan, sehingga rumen, retikulum, omasum, obomasum lambungnya ini cepat beradaptasi sehingga menghasilkan terbaik, seperti itu, sahabat semuanya. Nah, beda ketika memang pedet di bawah 1 bulan, 2 bulan atau di bawah masa kritis, di bawah sebelum sapi itu dilepas liarkan bersama induk untuk grazing sendiri ke hutan dan segala macamnya. Itu yang bisa menyebabkan barangkali energi yang didapatkan dari pakan belum tentu imbang dengan energi yang
dikeluarkan untuk mencari pakan. Nah itu, jadi energi yang dikeluarkan untuk mencari pakan tidak imbang dengan energi yang dia dapatkan gitu, seperti itu. Karena perjalanan yang jauh dan segala macamnya, belum nanti dia lelah, kesakitan dan segala macamnya, itu efek-efeknya. Sehingga sebaiknya dilahirkan di dalam kandang dan dipelihara sampai dia sapih di dalam kandang. Nah, syukur-syukur di dalam kandang diberikan pakan yang terbaik. Kalau dikembangkan lagi, berikan calf starter, pakan konsentrat untuk pedet, supaya apa? Perkembangannya jauh menjadi lebih cepat. Nah gitu. Bisa jadi sapi-sapi yang dikawinkan secara alami memang kualitas genetiknya tidak bagus. Tetapi apakah kita biarkan saja tidak bagus, kemudian tidak ada manipulasi pakan, tidak ada supporting pakan? Nah, di situ peluang kita meningkatkan kualitas genetik, pertumbuhan biar cepat, baik, dengan pemberian pakan yang baik juga. Nah, berikan calf starter contohnya seperti itu. Nah, ketika diberikan calf starter, maka perkembangannya akan cepat. Di berat sapi bisa sampai mungkin 100 kg di umur 3 bulan 4 bulan. Keuntungannya apa? Ketika dipelihara intensif di dalam kandang, maka induk mendapatkan suplai nutrisi yang cukup, anak mendapatkan suplai nutrisi yang cukup, terkontrol. Induk bisa terkontrol pemberian obat cacing pada induk dan anak. Kemudian induk akan terpantau segera kawin. Nah, jadi jarak antar kelahiran akan bisa dipercepat. Ketika anaknya disapih, maka induknya ada segera minta kawin lagi, sehingga calving interval atau jarak kelahiran itu 12 bulan 13 bulan benar-benar tercapai sahabat semuanya. Nah, di sisi keuntungannya seperti itu, induk terpantau reproduksinya, sehingga panen pedet akan cepat kan, seperti itu. Di sisi lain yang berikutnya adalah dari sisi pedet sendiri. Dari sisi pedet sendiri, ketika pedet dilepas liarkan untuk mencari pakan di lahan grazing, itu yang menyebabkan pertumbuhan pedet menjadi terganggu. Pertumbuhan pedet menjadi tidak maksimal sahabat semuanya. Karena apa? Karena memang tadi ketika dia harusnya energi yang didapatkan digunakan untuk pertumbuhan tubuhnya, tetapi ketika memang contoh di lahan penggembalaan tidak tersedia banyak rumput, maka yang menang adalah yang induk-induk besar atau sapi-sapi yang lebih besar. Sapi-sapi yang kecil barangkali pedet-pedet kecil hanya bisa berlarian mencari pakan yang tidak imbang dengan energi yang didapatkan dan seperti itu, sehingga cenderung negatif energi balance. Intake yang didapatkan adalah negatif. Ini yang menyebabkan pertumbuhan pedet menjadi bakalan itu menjadi terhambat sahabat semuanya. Nah seperti itu. Nah keuntungan yang lainnya di dalam kandang, maka pedet bisa berikan obat cacing secara intensif dan seperti itu. Jadi tidak ada ceritanya pedet yang dipelihara intensif itu cacingan, karena memang di dalam kandang sudah diberikan obat cacing. Nah beda ceritanya ketika memang langsung dilepas liarkan di lahan penggembalaan, mungkin menyebabkan cacing begitu mudah masuk ke dalam tubuh pedet, sehingga nutrisinya juga akan banyak terserap ke dimakan sama cacing sahabat semuanya. Nah intinya seperti itu sahabat. Jadi pertama dilahirkan dia dalam kandang intensif. Kalau sudah bunting 8,5 bulan, maka kandangan secara intensif, pelihara dengan baik, kemudian awasi, amati, kontrol kelahirannya. Jangan sampai tidak terawasi masalah distokianya. Jangan sampai ketika kesulitan kelahiran tidak terbantu. Kemudian pastikan ari-ari keluar dengan baik plasentanya. Yang berikutnya pedetnya juga akan terpantau, minum kolostrumnya, dibersihkan tali pusarnya dengan iodin, dengan betadin. Kemudian pastikan dia setelah dia eksis bisa hidup, bisa makan, pastikan dia pedet mendapatkan pakan terbaik, induk juga seperti itu, sehingga induknya akan segera bunting kembali. Pedet akan memiliki performa produksi pertumbuhan yang baik dengan angka kehidupan pedet yang jauh lebih tinggi, untuk meminimalisir juga angka kematian pedet. Nah sahabat semuanya, mungkin itu trik-triknya. Berikan pakan yang terbaik, berikan mineral yang terbaik, asupan kalsium, kemudian vitamin D dan segala macam yang terbaik. Ya, diberikan lahan umbaran boleh, tapi dipelihara secara intensif di dalam, karena
pemberian mineral akan bergayung sambut dengan ketika dia dilepas di lingkungan sekitar kandang, terkena sinar matahari, maka kalsium akan terkonversi menjadi vitamin D, kemudian akan dipakai untuk pertumbuhan tulang, bentuk pertumbuhan rangka, dan untuk pertumbuhan secara umum. Nah, sahabat semuanya, itu mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan, karena selama ini pertumbuhan pedet menjadi dewasa, menjadi bakaran ini terhambat. Nyatanya apa? Terbukti dengan beberapa kasus bahwa 1,5 tahun pada pedet betina atau itu belum birahi, bahkan ada yang 2 tahun belum kawin dan segala macamnya. Atau pada pedet jantan yang harusnya 2 tahun sudah memiliki berat, contoh mungkin 300 kilo, tetapi karena tidak dipelihara secara intensif, maka barangkali umur 2 tahun masih bobot-bobotnya 150 atau 180 gitu, 180 kilo. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini tips-tipsnya supaya pedet yang dipelihara dari intensif itu menjadi pertumbuhan yang optimal dan menurunkan angka kematian pedetnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.